Baik, apa terdengar suara saya, Mbak Grace? Ya udah. Oke, Mit. Oke, iya. Selamat pagi kawan-kawan, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Yulistari dari Yayasan Pupa. Baik teman-teman, selama 2 hari ini kita sudah banyak belajar dari teknik konseling, dari bagaimana merefleksikan perasaan-perasaan korban atau pengungsi. Nah, pada kesempatan pagi ini sampai pukul 11 kita akan belajar kembali bersama Kak Roslina Rashid tentang bagaimana mekanisme rujukan. Dan waktu yang akan kita gunakan di sesinya Mbak Roslina Rashid itu sampai pukul 11 siang. Nah, selanjutnya dari pukul 11 sampai waktu istirahat akan dilanjutkan oleh Mbak Ana. Mungkin langsung saja teman-teman, rekan-rekan semua, kita karena mengingat waktu, ini juga sudah pukul 9:15, jadi saya kami persilahkan kepada Mbak Roslina Rashid untuk membagi informasinya terkait dengan mekanisme rujukan. Kepada Kak Roslina Rashid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim dari Pupa, kawan-kawan dari IOM, dan semua peserta yang hadir dalam kegiatan di Zoom meeting hari ini. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Sebenarnya kalau mau jujur, saya juga dari awal bingung mau nyampein apa ya, tapi karena Kak Susi sebagai perwakilan dari Pupa dan juga sebagai fasilitator kegiatan ini memberi arahan supaya saya menyampaikan beberapa pengalaman terkait dengan bagaimana penanganan pengungsi di Aceh, khususnya Lhokseumawe dan Jati Utara. Nah, mungkin kalau akhir-akhir ini saya sebagai perwakilan dari APIK juga tidak terlibat langsung dengan pengungsi untuk 2 tahun terakhir ini, tetapi kawan-kawan kita yang selama ini berkegiatan dengan pengungsi sampai hari ini itu masih melakukan beberapa kegiatan yang masih dilakukan di Lhokseumawe. Itu ada sekitar 40 pengungsi yang sedang dan masih berada di tempat penampungan, dan sampai hari ini itu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengungsian. Nah, sebelum ke bagaimana pengalaman kami bersama dengan pemerintah daerah dan beberapa lembaga jaringan melakukan penanganan dan intervensi beberapa kegiatan di pengungsian, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang informasi LBH APIK Aceh ya, karena saya lihat dari semua peserta ini semua dari hampir sebagian besar itu Jawa. Jadi LBH APIK Aceh ini adalah perkumpulan yang lahir dari salah satu alternatif solusi atas realitas kondisi perempuan Aceh di masa konflik yang berkepanjangan pada masa itu. Jadi sekitar pertengahan tahun 1999 ada 8 orang pengacara perempuan yang sebagiannya ada 3 orang sudah meninggal karena tsunami. Mereka bercita-cita mendirikan sebuah lembaga yang bisa menangani khusus perempuan pada saat itu yang berhadapan dengan proses hukum, karena pada masa itu hampir sebagian besar laki-laki di beberapa wilayah di Aceh yang menjadi pusat konflik itu tidak berada di rumah atau di wilayahnya. Mereka semua pergi istilahnya mengasingkan diri, melarikan diri, sehingga perempuanlah yang harus berhadapan dengan situasi itu. Perempuan dan anak-anak ya, terutama menjadi
bagian penting dalam proses menghadapi situasi-situasi yang kemudian banyak mengancam nyawa, kemudian banyak terjadi kasus-kasus yang perempuan sulit untuk mengakses proses hukum yang berpihak pada mereka. Nah, itu kondisi pada saat itu. Nah, berangkat dari situasi itu, ada keinginan bahwa untuk membantu mereka harus ada satu lembaga yang bisa mendampingi mereka untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak mereka ketika mereka berhadapan dengan proses-proses hukum dan lainnya, sehingga mereka bisa dibantu untuk mendapatkan hak-haknya. Nah, selama hampir kurang lebih 20 tahun LBH Apik bekerja mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, dan hampir setiap tahunnya mendampingi lebih dari 100 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kemudian melakukan banyak hal untuk membantu akses perempuan mendapatkan hak-haknya atas hukum dan politik, budaya, dan lain-lain. Nah, visi yang dibangun itu untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dan terciptanya kondisi yang berkeadilan bagi perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, dengan misi untuk mengembangkan kesadaran publik, membangun jaringan kerja dan mendorong terjadinya perubahan nilai, serta kebijakan dan praktek-praktek bermasyarakat bernegara yang berperspektif pada hak asasi manusia dengan fokus pada hak asasi perempuan. Nah, dari misi inilah kemudian lahir beberapa banyak kegiatan yang dilakukan, diantaranya yang saya sebutkan tadi, pendampingan, penanganan, konsultasi hukum, kemudian penanganan psikologis korban, dan kemudian juga merujuk untuk melakukan perempuan penyintas mendapatkan kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program-program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah terutama. Nah, mungkin itu yang sekilas tentang LBH Apik Aceh. Nah, sebelumnya mungkin peserta juga di sini sudah mendapat banyak pengetahuan juga terkait dengan saya mulai dari pendamping ya. Kenapa saya mulai dari sini? Karena untuk melakukan kerja-kerja penanganan tentunya kita butuh pendamping. Nah, BLBH Apik Aceh sejak tahun 2007, 2009 itu sampai 2018 ya, 2019 dengan berbagai dukungan dari pihak ketiga itu terus melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat, terutama melahirkan beberapa pendamping atau paralegal yang nantinya akan bisa memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan. Nah, dari tahun 2009, 2007 kita melahirkan konsepnya, melahirkan paralegal yang kemudian dilatih untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sehingga mereka bisa menjadi paralegal yang bisa diakses oleh masyarakat di komunitasnya masing-masing. Nah, siapa paralegal atau pendamping yang dimaksud? Nah, saya mengutip ini dari Undang-Undang Bantuan Hukum ya. Itu salah satunya itu seseorang yang bukan advokat atau pengacara, penasihat hukum atau yang pengacara profesional. Dia bukan advokat, tapi memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum dan berperan membantu masyarakat mencari keadilan. Nah, kemudian paralegal ini atau pendamping bekerja di bawah naungan organisasi, bisa lembaga bantuan hukum atau organisasi pemberi layanan. Misalnya salah satunya PUPA adalah termasuk salah satu lembaga pemberi layanan yang bisa juga melahirkan paralegal. Nah, kemudian peran-peran yang bisa dimainkan oleh paralegal ini, maksudnya peran-peran yang bisa dilakukan oleh mereka itu memberikan penyuluhan dan
konsultasi hukum kepada masyarakat, kemudian melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa luar pengadilan, mendampingi korban untuk mendapatkan akses keadilan, melakukan upaya-upaya pemberdayaan hukum di masyarakat, kemudian mendampingi korban dalam proses penyelesaian masalah di komunitas, melakukan pendampingan psikososial terhadap korban, dan mendampingi korban untuk memperoleh rujukan, bantuan dari lembaga-lembaga penyedia layanan, misalnya rumah sakit, rumah aman, psikolog, LPSK, kemudian advokat ya, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Kemudian memastikan terpenuhnya hak-hak korban termasuk hak-hak anak dalam setiap proses hukum. Nah, ini yang bisa dilakukan dan menjadi perannya paralegal yang diharapkan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat, terutama kalau konteks LBH Apik Aceh itu adalah perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki, saya meyakini peserta Zoom yang hari ini mengikuti setelah 2 dan 3 hari ini, saya meyakini sudah mendapatkan ini semua. Sehingga pendamping-pendamping yang ada di P2 dan lembaga layanan lainnya sudah mampu melakukan perannya dengan baik. Kemampuan yang harus dimiliki oleh paralegal itu salah satunya mengidentifikasi masalah atau kasus, menggalang dukungan, keterlibatan aktor-aktor potensial dalam penyelesaian masalah, atau mengembangkan sistem rujukan, bekerja sama dengan para pihak dan masyarakat, kemudian kemampuan untuk memahami tentang berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang relevan, terampil dalam negosiasi, mediasi, lobby, serta memberikan alternatif solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi korban. Nah, ini kadang di lapangan, saya bukan mengecilkan peran advokat, tapi kawan-kawan pendamping yang sudah banyak pengalaman, walaupun mereka bukan sarjana hukum, bukan advokat, tapi mereka karena kerapnya menghadapi persoalan kekerasan dan mereka kerap mendampingi korban dari mulai penyidikan sampai ke pengadilan, saya lihat mereka lebih mampu dalam proses-proses berinteraksi dengan korban dan upaya-upaya penyelesaian yang sebenarnya banyak mereka lakukan di luar pengadilan, dan itu memberi banyak dampak positif bagi proses penyelesaian kasus. Nah, kemudian mengapa paralegal atau pendamping ini dibutuhkan? Nah, sejak organisasi kami lahir, program yang kami munculkan dari awal itu bagaimana melahirkan banyak paralegal yang kemudian mereka bisa menyebar di hampir seluruh wilayah gitu. Sehingga akses perempuan dan masyarakat itu, terutama perempuan korban, bisa dengan mudah untuk mendapatkan layanan, terutama informasi dan layanan pendampingan. Nah, karena Aceh ini lumayan luas, ada 23 kabupaten kota, tapi kita LBH Apik terbatas untuk menjangkau seluruh kabupaten kota, namun kita hanya fokus di beberapa wilayah. Namun untuk wilayah-wilayah lain kita tetap menjadi menjadi bagian dari jaringan kawan-kawan yang melakukan layanan, misalnya dengan P2 TP2A atau UPTD yang ada di hampir di 23 kabupaten kota di Aceh. Sehingga setiap ada kasus kita bisa saling merujuk, bisa saling mengintervensi, sehingga perempuan-perempuan korban dan anak korban kekerasan bisa tertangani. Nah, karena kondisi ini, akses kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan untuk mengakses layanan bantuan hukum karena berbagai keterbatasan, sehingga nggak mampu misalnya membayar pengacara yang konon harganya mahal gitu ya. Tapi dengan kehadiran paralegal, kita berharap separuh dari kerjanya advokat itu bisa dilakukan oleh paralegal, walaupun secara hukumnya dia nggak bisa beracara di pengadilan, tapi mereka bisa membantu korban di luar proses di pengadilan. Namun di luar pengadilan, paralegal mampu dan bisa membantu korban untuk mengakses hak-haknya, berproses dengan hukum dengan lebih baik itu.
keterbatasan sumber daya ini, terutama advokat, tidak sebanding dengan jumlah kasus dan masyarakat miskin, terutama perempuan korban kekerasan, pencari keadilan. Kita tahu persis dengan wilayah Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya, itu di beberapa wilayah kabupaten kota itu secara geografis memang nggak mudah dijangkau. Sehingga ketika ada kasus-kasus di wilayah-wilayah yang terpencil, sulit akses, itu nggak bisa dijangkau dengan mudah. Dan setelah proses yang cukup panjang, kita baru mengetahui kalau ada kasus di satu daerah ini kemudian diselesaikan dengan proses-proses yang tidak memberi keadilan bagi korban. Nah, kemudian paralegal, nah kenapa kita terus mendorong supaya paralegal ini ada, karena kebutuhan tadi. Nah, karena kehadiran paralegal ini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada di tengah-tengah masyarakat atau komunitas. Nah, setelah paralegal ini dilatih oleh lembaga, salah satunya LBH dan lembaga-lembaga lain juga melakukan yang sama, mereka akan pulang dan menetap di komunitasnya masing-masing, dan kemudian mereka ada yang membuka posko, ada yang kemudian terlibat dengan lembaga layanan misalnya seperti P2, TP2A atau OPTD di kabupaten kota, sehingga mereka bisa memudahkan masyarakat ketika butuh layanan. Nah, hampir sebagian besar yang saya tahu itu P2 TP2A, pendampingnya itu sebagian besar adalah teman-teman paralegal yang sudah dilatih oleh lembaga-lembaga layanan. Sehingga menurut saya ini kontribusi besar kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat yang melatih mereka untuk kemudian berkontribusi pada daerahnya masing-masing untuk membantu akses masyarakat mendapatkan layanan yang saya sebutkan tadi. Nah, mengapa perempuan korban ini harus didampingi? Karena menurut pengalaman kita, perempuan korban ini seringkali membutuhkan pendekatan dan strategi khusus yang lebih komprehensif untuk mendapatkan hak-haknya. Karena nggak mudah mendampingi korban kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, yang persoalan yang dihadapi oleh korban itu saling kait-mengkait dan banyak gitu, sehingga dampaknya juga akan luas gitu. Kemudian perempuan korban sebagai kelompok rentan sering sekali mengalami berbagai hambatan untuk mengakses layanan dan pemenuhan hak. Nah, bukan saja hambatan dari diri mereka sendiri ya, karena ada budaya yang sudah mengurat, mengakar, bahwa ketika ada persoalan kekerasan yang mereka hadapi, mereka harus menutupinya karena dianggap itu akan memberi aib ya bagi keluarga, bagi dirinya dan komunitasnya. Sehingga hambatan ini menjadi kesulitan lainnya ketika perempuan korban akan mengakses layanan atau mendapatkan informasi terkait kasus yang dialami. Nah, selain budaya juga politik dan hukum juga tidak berpihak kepada perempuan korban kekerasan. Sehingga dalam proses-proses pendampingan, perempuan justru kalau didampingi, kalau enggak justru perempuan kemudian lebih memilih mengundurkan diri atau mencabut laporan, sehingga mereka tidak menindaklanjuti kasusnya secara hukum karena mendapat banyak tantangan ketika proses mulai dari tingkat penyidikan sampai di tingkat pengadilan. Tapi saya berharap untuk sekarang dengan banyaknya kebijakan dan dorongan serta advokasi dari berbagai lapisan masyarakat, itu sudah semakin berkurang. Namun itu tidak bisa dipungkiri bahwa ketika korban tidak didampingi, korban akan mengalami banyak kesulitan dalam berproses. Nah, kenapa kemudian ini kita harus terus ada gitu. Nah, kemudian kekerasan terhadap perempuan berlapis dan tidak tunggal. Nah, bisa satu korban mengalami banyak kekerasan yang alaminya, selain fisik, psikis dan juga seksual serta penantaran dalam rumah tangga itu yang bisa dihadapi oleh satu perempuan untuk
perempuan korban terutama, satu perempuan korban mengalami berlapis kekerasannya. Sehingga intervensinya juga butuh intervensi yang tidak tunggal juga. Nah mungkin ini saya lewatkan aja ya. Perempuan kerap dan rentan mengalami diskriminasi kekerasan karena berbagai hal yang dihadapi, mulai dari pembedaan, pengucilan, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin dan lain-lain. Mungkin ini bisa saya skip saja. Oke, nah saya maju ke mengenal sistem rujukan ya. Sistem rujukan ini adalah suatu pengaturan atau mekanisme yang memberikan panduan dan prosedur yang jelas mengenai bagaimana mengarahkan seseorang atau suatu kasus ke sumber informasi atau layanan lainnya. Nah, ini yang mungkin dulu ya, sampai sekarang harusnya itu terus dikembangkan dan terus dibangun. Karena apa? Misalnya seperti lembaga kami LBH Aceh, tidak semua tersedia sumber daya. Misalnya kita butuh tenaga psikolog yang siap gitu ketika ada korban yang membutuhkan psikolog sudah ada dan kita bisa langsung merujuk. Tapi itu tidak tersedia sehingga kita harus bekerja sama dengan misalnya salah satu psikolog klinis yang membuka praktek untuk istilahnya mendedikasikan waktunya untuk memberi bantuan pada perempuan korban yang kita rujuk, bukan hanya dari LBH Apik Aceh tapi juga dari P2T P2A. Kita di Aceh sulit mendapatkan tenaga psikolog yang betul-betul paham dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain, yang punya perspektif dan sebagainya. Mungkin banyak psikolog mereka nggak fokus ke isu-isu yang seperti lembaga kita lakukan atau yang lainnya, sehingga agak sulit mencari psikolog yang benar-benar paham dengan situasi ini. Sehingga ada 1-2 psikolog yang selama ini bekerja dengan kita dan itu sekarang ia menerima banyak sekali ya, apa istilahnya, janji untuk memenuhi konseling dan sebagainya dari psikolog itu, sehingga aksesnya juga jadi terbatas, sehingga korban harus menunggu. Jadi 2 hari sebelum atau 3 hari sebelum korban kita rujuk ke beliau, kita harus buat janji sehingga si psikolog bisa menyediakan waktunya. Dan ini saya kira problemnya bukan hanya di kami, tapi di beberapa wilayah mengalami hal yang sama. Nah, tindakan apa yang dapat dilakukan dalam rujukan ini? Nah, selain psikolog juga tadi ya, kita bekerja sama juga dengan rumah sakit, juga sekolah dan lain-lain, sehingga kebutuhan korban bisa diintervensi dalam berbagai hal. Ini akan sangat membantu karena apa? Ketika kita berproses, korban butuh banyak dukungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari pendamping, tapi juga dari lainnya, terutama kawan-kawan di komunitas, masyarakat, kemudian juga keluarga. Nah, keluarga pun butuh didukung untuk memberi dukungan pada korban. Jadi secara psikososial juga mereka butuh pendekatan. Sehingga korban bisa dibantu untuk pelan-pelan keluar dari persoalannya dan bisa menghadapi proses hukum dengan baik. Nah, ini ya, tindakan apa yang dapat dilakukan dalam rujukan akan sangat bergantung pada kondisi korban. Tapi umumnya korban akan membutuhkan bantuan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi atau penghidupan. Nah, ini yang hampir rata-rata diintervensi ya. Kalau LBH Apik misalnya sampai pendampingan hukum,
mulai dari konsultasi dulu ya, menerima pengaduan, pelaporan, konsultasi, kemudian mendampingi dari mulai dia proses mengambil keputusan, melanjutkan kasusnya atau seperti apa dia mau berproses ke depan, diputuskan oleh korban, tapi berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi dengan pendamping. Sehingga apapun yang diputuskan oleh korban adalah atas kemauannya sendiri dan kesadarannya sendiri, hasil dari pengetahuan dan informasi yang dia peroleh. Ini mungkin juga merujuk pada yang kegiatan hari kemarin ya, saya mengikuti sampai sampai siang itu, bagus banget dengan Mbak Lia itu terkait dengan bagaimana konseling dan sebagainya ya, menghadapi korban. Dan menurut saya itu keterampilan yang harus dimiliki oleh semua pendamping. Sehingga walaupun nggak mesti jadi konselor yang profesional, tapi minimal dia paham betul bagaimana mengkonseling korban. Sehingga informasi awal, pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh korban dalam mengambil keputusannya, itu benar-benar atas sadarnya sendiri, bukan karena atas pengaruh hal-hal yang dia nggak paham. Dan ini menurut saya sangat penting. Kemudian bagaimana mekanisme rujukan ini dibangun? Nah, pada tahap awal, identifikasi persoalan dan perkiraan kebutuhan, kemudian melakukan penanganan langsung bila layanan yang dibutuhkan tersedia atau bila dalam situasi darurat. Tahapan ini belum masuk dalam mekanisme maksudnya, tapi dalam situasi ini kita sudah mulai melakukan identifikasi, sehingga untuk kebutuhan awal kita sudah paham. Kemudian tahap pencatatan dan pemberian rujukan. Pada saat lembaga menerima rujukan, misalnya korban, pada pihak lain, ini merupakan tahap awal mekanisme sistem rujukan. Nah, pengalaman kita dengan P2TP2A pernah, karena kita waktu itu nggak bisa mengakses tenaga psikolog kecuali melalui dengan P2TP2A yang mereka memang khusus meng-hire psikolog dan standby selama 5 hari kerja di kantor P2TP2A, sehingga kita bisa memanfaatkan tenaga psikolog tersebut yang berkantor di P2TP2A untuk korban yang memang membutuhkan penanganan psikolog. Dan ini cukup memudahkan awalnya. Namun sekarang saat ini emang agak kesulitan karena tenaga yang terbatas tadi harus menangani banyak perempuan korban yang membutuhkan penanganan psikologis. Nah, lembaga-lembaga penerima atau perlu pendamping awal itu perlu melakukan tugas-tugas yang seperti disebutkan ini, bahwa dan memberikan informasi tersebut pada korban. Kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh penerima rujukan. Karena ini penting, formulir ini adalah untuk mengetahui kebutuhan apa, kasus dan kebutuhan apa yang perlu diintervensi oleh lembaga yang dirujuk. Nah, informasi ini akan sangat membantu sehingga ketika lembaga penerima rujukan itu tidak harus menggali atau mencari lagi informasi yang dibutuhkan. Nah, formulir ini sangat membantu. Kemudian mendampingi korban rujukan secara langsung, kemudian memonitor perkembangan dari rujukan yang diberikan dan perkembangan korban setelah diterima oleh lembaga yang dirujuk. Dan ini menurut saya juga penting karena apa? Kita jadi tahu situasi korban setelah dia menerima atau setelah dia dirujuk ke lembaga penerima rujukan. Kemudian penerima rujukan dalam menerima rujukan perlu melakukan beberapa hal, diantaranya membahas tindakan yang dapat diberikan, memberikan bantuan yang dibutuhkan korban, kemudian menambahkan catatan dalam formulir yang diberi tentang kondisi dan perkembangan korban, kemudian menghubungi lembaga lain jika perlu dukungan lain. Mendampingi korban ke lembaga bantuan berikutnya jika dibutuhkan, kemudian menginformasikan perkembangan dan rujukan lainnya ke lembaga yang memberikan bantuan yang pertama. Seperti disebutkan tadi bahwa kita
setelah merujuk kita juga harus mengetahui perkembangan korban berikutnya. Nah, siapakah yang terlibat dalam sistem rujukan ini? Nah, itu ada penyintas atau korban yang menggunakan layanan sistem rujukan, kemudian ada lembaga bantuan pertama, itu lembaga yang individu atau pemberi rujukan, kemudian ada lembaga penerima rujukan bisa berubah menjadi lembaga atau individu pemberi rujukan, kemudian lembaga atau individu yang mengkoordinir berjalannya suatu sistem rujukan. Nah, dari semua ini, koordinasi adalah hal yang terpenting dalam sistem rujukan. Biasanya lembaga atau individu yang bertanggung jawab dapat melakukan pertemuan-pertemuan atau koordinasi sesuai dengan kesepakatan. Setidaknya yang pernah kita lakukan itu minimal bulan sekali lah, supaya kita juga bisa dapatkan informasi terkait perkembangan yang dialami korban. Kemudian kapan rujukan ini dapat dihentikan? Nah, rujukan sudah dapat dihentikan bila korban sudah mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya, walaupun proses pemberian layanan masih terus dilakukan. Rujukan juga dapat dihentikan pada saat lembaga atau individu menganalisa dan memutuskan bahwa rujukan sudah dapat dihentikan. Nah, bagaimana soal pendanaan dari sistem rujukan? Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan ini menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya dan fasilitas penanganan berdasarkan pilihan penanganan serta kemampuannya masing-masing. Lembaga atau individu mencari sumber dana bagi keperluan khusus yang dapat diakses untuk kepentingan pemulihan korban. Nah, ini konteksnya masih bisa dilakukan juga untuk pengungsi. Karena pengalaman kami bersama dengan jaringan, saya mungkin perlu klarifikasi juga bahwa dalam hal penanganan pengungsi sejak tahun 2015 yang pernah datang ke Aceh Utara, waktu itu Aceh Utara ya, kalau Semawe belum. Nah, tahun 2015 itu ada hampir 1.000 ya, sampai 700-an orang pengungsi yang datang ke Aceh Utara pada saat itu karena mereka terdampar di satu wilayah di Lapang namanya, di Aceh Utara. Pada saat itu memang kondisinya sangat menyedihkan ya, karena mereka ramai sekali dan jumlah anak atau perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Nah, itu membuat pemerintah daerah memang panik juga ya kalau pada saat itu, karena ramai dan kita harus memikirkan mereka harus ditaruh di mana gitu ya. Sementara mereka ditampung di sebuah lapangan yang luas, dibuat tenda, kemudian ada beberapa bangunan yang bisa dipakai untuk untuk menampung perempuan dan anak di bangunan-bangunan yang memang bersekat ada kamar sehingga lebih aman buat anak dan perempuan. Nah, pada saat itu hanya itu yang terpikir di tengah situasi banyaknya orang yang harus ditangani. Nah, pada saat itu yang menurut saya tahun 2015, 16, 17 itu motivasi atau masyarakatnya sendiri itu sangat terpacu untuk membantu gitu, karena orang Aceh itu kan pada tamu itu kan sangat diterima gitu ya. Kalau istilah orang Aceh itu ada namanya pemulia damai ya. Sehingga pada saat itu ketika mereka datang dengan banyak jumlah orang, yang kepikir pada saat itu adalah bagaimana orang itu makan gitu. Jadi banyak bantuan beras datang dari masyarakat kampung di situ, terus kemudian bantuan yang sporadis datang dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga untuk kebutuhan kebutuhan yang spontan itu sudah kalau secara jumlah terpenuhi. Namun kita kan belum tahu ya, belum berdasarkan pengalaman itu kita belum mengidentifikasi ya sebenarnya kebutuhan apa yang paling penting selain banyaknya makanan yang harus disupport untuk pengungsi, karena ternyata dalam perjalanannya
pengungsi Rohingya itu nggak begitu suka nasi beras, jadi mereka nggak terlalu suka makan beras, ini sejauh pengamatan saya ya. Malah mereka lebih suka buah gitu, lebih suka makan sirih dan lain-lain. Sehingga itu menurut saya kebutuhan awal itu emang harus diidentifikasikan sekalian kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya ya. Yang misalnya kebutuhan spesifik ya, terkait perempuan, karena kita fokus ke perempuan, kita lebih apa istilahnya, menargetkan bantuannya untuk perempuan. Misalnya apa kebutuhan yang paling penting, misalnya kayak pakaian, kemudian selain pakaian juga pakaian dalam gitu ya. Kemudian ada pembalut dan sebagainya. Kalau untuk anak ada susu dan makanan-makanan lain yang mendukung agar mereka bisa tetap bertahan gitu. Nah, selama kita mendampingi itu kita memang istilahnya menghadapi situasi budaya yang sangat berbeda dengan kita, dan itu menjadi tantangan yang luar biasa ya, karena setiap hari ketika kita datang ke pengungsi dengan situasi yang menurut saya masih agak kacau balau sebelum ditempatkan di tempat yang terkonsentrasi sehingga mereka bisa mendapatkan akses air gitu ya, kebutuhan akan air, mandi dan sebagainya gitu. Selama di tempat penampungan sementara itu emang agak sulit, sehingga banyak insiden-insiden terjadi. Misalnya mereka baku hantam sesama sendiri, kemudian mereka sangat tidak kalau kita bilang ya, kebersihan itu nggak menjadi prioritas gitu, utama mereka gitu, sehingga ada makanan-makanan yang berserak dan sebagainya. Kalau dikasih alat-alat untuk membersihkan gitu, misalnya kayak sapu dan sebagainya, itu bisa setiap hari, 2 hari sekali kita datang bisa, itu udah nggak ada lagi gitu. Kenapa? Karena sapu itu kemudian patah-patah karena buat untuk mereka saling berantem gitu sama sendiri. Itu di camp perempuannya aja ya, kita nggak ke laki-lakinya, ke camp perempuannya aja, sehingga memang kebutuhan pendekatan itu agak berat karena segi bahasa juga kita terbatas, kecuali kalau ada teman UNHCR yang membantu untuk menerjemahkan, jadi kita tahu apa yang mereka obrolin, mereka tahu apa yang mau mereka katakan gitu kan, sehingga ini agak kesulitan juga. Tapi selain tantangan di bahasa juga karena budaya kita juga berbeda, kemudian mereka juga kan pola hidup yang menurut saya memang nggak teratur ya, sehingga itu juga jadi tantangan buat kawan-kawan yang melakukan penanganan di pengungsian. Nah, kemudian hari ini juga bertambah lagi itu pengungsi yang datang ke Aceh, 114 orang kalau nggak salah. Nah, itu sekarang adanya di Biren karena nggak bisa dibawa ke Lok Mame. Pemerintah kota Lok Mame menolak karena nggak sanggup, mungkin saya nggak tahu juga, tapi itu mereka masih berada di Biren, bukan di tempat penampungan yang layak, tapi mereka ada di satu aula di kantor kecamatan. Nah, berangkat dari ini semua, yang kami hadapi ketika berinteraksi dengan pengungsi, ketika mereka mengalami kasus-kasus, terutama sesama sendiri ya, itu informasinya yang sampai ke kita itu nggak pernah utuh gitu ya, karena tadi ya soal kendala bahasa juga informasi yang terus berubah-berubah setiap hari, sehingga sulit ketika pendampingan itu dilakukan. Memang kalau secara relatifnya kasusnya nggak banyak yang terjadi. Cuma itu tadi pernah satu kasus yang sampai dibawa ke tingkat penyidikan, tapi itu memang sangat menguras energi kawan-kawan pendamping karena apa? Itu tadi masalah interaksi dan komunikasi dan masalah pemahaman terhadap kekerasan itu yang berbeda dengan yang kita pahami. Mereka menganggap bahwa kekerasan itu hal yang biasa gitu ya. Sesuatu misalnya ada suami pukul istri, ya udah nggak apa-apa karena dia salah harus pukul gitu.
Nah ini juga jadi apa istilahnya tantangan juga buat kita sebagai pendamping, nggak mudah gitu. Kemudian hal lainnya yang menjadi apa? Menjadi tantangan kita adalah soal selain sesama apa? Sesama lembaga jaringan, kita juga punya persoalan misalnya soal koordinasi nih. Koordinasi itu mungkin hal yang suatu yang mudah untuk ditulis, dikatakan, tapi ketika praktik di lapangan akan sangat sulit dilakukan. Ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin nanti kawan-kawan lain yang pernah punya pengalaman menangani pengungsi ini punya pengalaman yang berbeda. Nah, sepanjang yang kami tahu sejak pengungsi yang hampir 1.000 orang itu datang, saya nggak tahu, saya mungkin nggak bisa berasumsi juga kenapa kemudian mereka nggak bertahan lama ada di camp pengungsian. Itu setiap dihitung lagi jumlah orangnya berkurang terus, jadi kita nggak tahu dia apakah dia pergi sendiri atau dia pergi dengan orang yang bisa memfasilitasinya keluar dari camp sehingga nggak balik-balik lagi. Nah, itu juga kita nggak tahu sampai berapa bulan kemudian itu mereka sama sekali nggak ada lagi gitu. Dan itu berulang lagi di setiap pengungsi datang gitu. Dari yang pernah ini nanti semuanya udah yang kedua. Itu yang pertama jumlahnya 100-an lebih juga, itu juga berkurangnya hampir signifikan setiap bulannya gitu. Kalau yang informasi yang saya peroleh itu malah untuk yang kedua ini dari 100-an orang yang mengungsi juga mereka tersisa 40 orang lagi gitu. Dan ini kan di luar jangkauan kita, walaupun IOM secara organisasi sudah memfasilitasi semua, juga mereka kan nggak bisa menjangkau semuanya juga. Nah, intervensi yang dilakukan juga kan terbatas dengan pengungsi yang sekarang dikelola di camp-camp yang memang sudah disediakan, misalnya kayak di BL Taluk Mawe. Tapi kalau untuk Biren saya nggak tahu apakah IOM juga melakukan hal yang sama, tapi karena nggak punya tempat, apakah mereka akan dipindahkan ke wilayah lain, saya juga belum tahu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan pengalamannya terkait bagaimana sebenarnya kebutuhan, misalnya saya bilang tadi paralegal atau pendamping yang pengalamannya tahun kemarin, tahun 2021 juga ikut mendampingi perempuan korban kekerasan seksual yang kemudian diperiksa sampai ke proses penyidikan. Nah, prosesnya ini memang nggak berjalan mulus dan lancar, sehingga terakhir si korban justru menarik laporannya dengan buat surat pernyataan bahwa dia tidak akan menindaklanjuti lagi kasusnya. Setelah digali informasi dari korban yang terus berubah-ubah, tapi akhirnya si korban memutuskan untuk menutup kasusnya dan kemudian membuat surat pernyataan bahwa dia akan melanjutkan kasusnya dengan berbagai pertimbangan. Nah, ini yang mungkin bisa saya bagikan terkait dengan bagaimana membangun rujukan dan bagaimana kasus yang ditangani selama pengungsian. Karena seperti saya katakan sebelumnya bahwa kasusnya mungkin nggak banyak, tapi ada. Nah, karena mereka juga hambatannya adalah mereka nggak punya status kewarganegaraan, nggak punya istilahnya kalau kita KTP ya, ID card istilahnya, sehingga ini menjadi hal yang sulit juga buat mereka mengakses layanan hukum. Mungkin gitu dulu dari saya, Nita. Terima kasih waktunya. Baik, kawan-kawan, itu tadi pemaparan dari Kak Rina Rashid tentang paralegal, kemudian peran paralegal sampai ke mekanisme rujukan. Tapi ini ada chat masuk sebelumnya, Kak Roslina, mungkin bisa ditanggapi. Ini ada yang nanya nih.
Nih, mengapa para pengungsi bisa berkurang? Apakah tidak ada data yang akurat? Juga absen untuk mereka. Kemudian, kalau kasusnya seperti yang akhirnya menarik pelaporan, apakah selanjutnya masih ada pendampingan mungkin untuk psikologisnya setelah berhadapan dengan hukum? Mungkin ini bisa ditanggapi Kak Lina. Iya, yang tadi yang peserta yang pengungsi terus berkurang ya. Iya. Ya, saya jawab yang Iya, Kak. pengungsi terus berkurang. Itu memang saya secara mungkin ya datanya ada di mereka, tapi saya nggak tahu apakah setelah mereka keluar dari wilayah Aceh, ya. Paling dekat kan kalau Lok Sumawe itu Aceh Utara itu yang dekatnya ke Medan. Jadi ada 7 jam perjalanan dari Lok Sumawe Aceh Utara. Karena memang daerah yang mereka singgahi ini nih, yang mereka terdampar istilahnya ini, memang daerah yang bukan menjadi tujuan, daerah transit aja gitu ya. Sehingga mereka nggak akan berlama-lama di sini. Gitu. Mereka berupaya gimana caranya harus keluar. Yang sejauh pengetahuan saya nggak tahu apakah setelah mereka keluar, apakah didata ulang atau gimana, apakah nggak, datanya ada, jatah jumlah, tapi saya nggak tahu siapa yang keluar gitu ya. Tapi secara jumlah terus berkurang, tapi saya nggak tahu apakah kemudian dicari atau apakah setelah menarik laporan. Setahu saya mereka korban setelah menarik laporan apakah ada didampingi psikolog, tapi saya itu tadi ya keterbatasan bahasa juga menjadi problem, tapi pendekatan secara psikologis itu dilakukan. Dan kemudian si korban ini juga nggak lagi di camp, kemudian pergi karena dia sebelumnya juga pergi gitu, balik lagi ke camp, kemudian dia diketahui ada kasus, kemudian dilaporkan. Setelah itu si korban juga nggak berada di camp lagi setelahnya. Kemudian si korban menarik laporannya itu atas kemauan dia sendiri, karena tadi ada tantangan dalam proses menghadapi si korban yang terus berubah-ubah keterangannya, sehingga menyulitkan penyidik pada saat itu, dan pendamping juga kebingungan sendiri gitu. Mungkin itu ya. Ya, itu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman kami persilahkan bisa langsung hand atau kirim. Nah ini Kak, ada dari Chandra apa ini? Roja, mungkin dia ada yang ingin disampaikan. Silakan Mas Chandra. Iya, terima kasih. Bapak ya. Ya, sekedar mau menambahkan saja sih sebetulnya terkait masalah pengungsi Rohingya yang berada di Lok Sumawe, Aceh ataupun Biren. Jadi memang kemarin kita sempat ada diskusi dengan UNHCR gitu. Diskusi dengan UNHCR dan diskusi dengan beberapa pengungsi. Ada pertanyaan terkait masalah pengungsi Aceh, terus kemudian UNHCR menyampaikan gitu, data tentang beberapa fakta tentang pengungsi Myanmar di Aceh. Jadi memang sebagian itu akhirnya memutuskan untuk pulang ke Bangladesh karena memang keluarga negaranya ternyata adalah Bangladesh, ada juga yang seperti itu. Terus kemudian ada juga yang akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia dan ke Malaysia. Ada sebagian juga yang akhirnya di resettle dan ada sebagian juga yang akhirnya dipindahkan ke kota-kota lain seperti di Medan dan tempat-tempat yang lain. Iya. Kalau Biren kenapa Mas Chandra nggak bisa dipindahkan ke Lok Sumawe? Yang di mana? Yang untuk yang saat ini ya? Ya, yang 114 orang itu. Jadi rencananya memang nanti akan dipindahkan sih. Kalau untuk yang itu rencana pemindahannya itu ke Pekanbaru sepertinya. Oh gitu ya. Oh berarti nggak ke BLK Lok Sumawe ya? Sebenarnya tempatnya layak ya? Kalau ngelihat tempatnya sangat layak. Sebetulnya di sini ada teman kita yang sebelumnya udah ditugaskan ke Aceh, Mbak Elva. Kalau mau sharing sesuatu boleh. baru balik dari Aceh kemarin. Boleh, silakan Mbak Elva. Halo, mana Mbak Elva? Ya, halo, selamat pagi. Kalau sedikit sharing sebenarnya hampir kurang lebih sama yang Mas Chandra sampaikan. Jadi memang 114 pengungsi yang di Biren ini
sementara masih berada di Biren, tidak dipindahkan ke BLK Camp Lok Sumawe karena kemarin juga masih ada menunggu keputusan dari Wali Kota Lok Sumawe itu sendiri untuk memindahkan mereka ke Lok Sumawe yang dari Biren. Tapi karena kemarin sudah ada info bahwa para pengungsi yang dari Myanmar ini bisa dipindahkan, direlokasi untuk ke Pekanbaru, sepertinya masih menunggu lagi jawaban dari Wali Kota Lok Sumawe apakah pengungsi yang dari Biren nanti akan langsung pindah ke Pekanbaru atau ke Lok Sumawe dulu. Itu sih Bu, tambahannya sedikit. Terima kasih Mbak Eva. Saya Ya, juga sama-sama. dapat informasi dari teman kenapa nggak bisa dipindahin. Saya juga baru tahu nih kalau butuh persetujuan lagi dari wali kota ya Mbak. Karena Iya, menurut betul, Bu. kita, kalau menurut yang kita lihat BLK itu kan sangat layak Mbak. Jadi terkonsentrasi tempatnya dan layak lah untuk pengungsi. Dan kita berharap mereka bisa di situ tadinya awalnya ya. Kan udah sebulan lebih ya Mbak? Iya, sudah dari awal Maret. Ya, udah sebulan lebih dan mereka ada di sana. Dan memang awal-awal kan ada insiden juga dengan masyarakat di daerah Biren itu ya, yang saya tahu dari teman yang bekerja untuk penanganan pengungsi dari Yayasan Getanyo ya. Iya, betul Bu. Iya, jadi kami memang setelah ini karena nggak pernah terlibat lagi ya. Kalau dulu kan kalau yang awal-awal datang tuh yang sampai 700-an orang itu kan memang intervensi lembaga banyak Mbak. Jadi pemerintah mengajak beberapa LSM untuk mengintervensi kebutuhan-kebutuhan misalnya dari psikososialnya, kemudian pemberdayaannya, dan penanganan lainnya itu pemerintah Aceh Utara kebetulan pada saat itu memang mengajak semua elemen masyarakat yang untuk terlibat gitu. Sehingga kita beberapa lembaga itu intens melakukan istilahnya penanganan di pengungsian waktu itu di Blang Ado. Tapi yang setelah Lok Sumawe kita udah nggak terlibat lagi karena pada saat itu IOM bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau saya nggak salah, apakah saat ini masih dilanjutkan saya juga nggak tahu Mbak. Mungkin itu ya Mbak ya kondisinya. Saya juga secara interaksi juga sekarang sudah malah nggak banyak lagi terlibat gitu, malah nggak sama sekali. Jadi tahu informasi ini dari teman yang memang kerja dengan IOM dan Yayasan Getanyo. Yang mudah-mudahan aja mereka bisa ditangani dengan baik lah. Kalau untuk yang selebihnya di 114 itu dan kemudian yang di semuanya tinggal sisa 40 kalau saya nggak salah ya Mbak. Iya betul Bu. Sisanya 40 itu mereka masih tetap diintervensi ya oleh Yayasan Getanyo ya. Ya mudah-mudahan aja bisa ditangani dengan baik lah Mbak. Terutama ini ya, sebenarnya terutama dengan pemerintah daerah sih, saya berharap sih itu tetap terbangun ya hubungan kerjasamanya. Tapi saya tahu dari terakhir IOM dengan DP3A Kota Lok Sumawe masih tetap, tapi untuk isu yang lain ya Mbak. Iya Bu, untuk intervensi secara psikologis juga jika dibutuhkan kami refer ke sana. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih Mbak Eva. Ya, sama-sama Bu. Ya, baik itu tadi berbagi pengalaman. Mungkin masih ada kawan-kawan yang ingin berbagi informasi atau pengalaman terkait dengan pendampingan khususnya pengungsi ya. Jadi bagaimana mekanisme rumah rujuk pengungsi untuk mendapatkan pemulihan ataupun penyelesaian atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Iya, ini ada pertanyaan atau apa ini iya. dari Safi Amira. Oke, ya boleh, silahkan. Ini maksudnya ke siapa, Mbak Siti ya? Jadi mungkin saya tadi kepikiran yang tiba-tiba jumlah pengungsinya berkurang, semakin berkurang dari hari ke hari. Nah, pernah suatu kali itu kami mendapat pesan lewat email gitu ya, dari seorang yang namanya itu bukan nama Indonesia lah,
Maria atau siapa gitu, terus kemudian dia mengatakan dengan bahasa Indonesia yang tidak terlalu bagus tata bahasanya, mengatakan bahwa dia butuh pekerjaan dan ingin bekerja di Safi Amira. Nah, apakah seperti ini adalah bagian dari para pengungsi itu yang em, bisa keluar dari shelternya atau gimana itu? Saya kurang tahu, Kak Roslina. Mungkin Iya. ya. Kalau itu kan saya nggak punya pengalaman yang minta kayak gitu ya, tapi mereka difasilitasi oleh UNHCR ada. Misalnya mereka mau bantu pengungsi, tapi mereka mau, kalau nggak salah saya kan yang mengajukan diri ini, dia mengetahui informasi ada salah satu istrinya atau istri dan anaknya itu ada di pengungsian Loksmawe kalau saya nggak keliru. Terus dia minta untuk difasilitasi datang kemari gitu dan bekerja menjadi tim relawan gitu. Sekaligus menjumpai istilahnya keluarganya. Tapi kalau yang kayak kasus Mbak Siti bilang tadi, apakah bisa dapat bekerja di Safi Amira untuk membantu pengungsi maksudnya, atau dia pengungsi tapi membantu Safi Amira? Sepertinya yang kedua, Kak. Yang kedua ya. Kalau itu saya nggak tahu juga kebijakan lembaga juga atau gimana, saya nggak ngerti juga. Karena dia punya pengalaman ya. Iya, waktu itu saya berpikirnya begini, karena kita nggak tahu hukumnya ya Kak ya, peraturannya seperti apa, sehingga saya tanya balik gitu, tapi kemudian dia tidak balas. Dia mau bekerja sebagai relawan di Safi Amira sebenarnya ya. Iya. Untuk membantu pengungsi, judulnya gitu. Wah, kurang tahu. Atau dia, nah ini saya kan karena akhir-akhir ini nggak terlibat langsung, tapi tahu informasinya, emang agak sulit mempekerjakan orang, misalnya yang nggak kita tahu ya, apalagi jadi relawan di lembaga yang kita juga nggak begitu kenal dengan orangnya, kalau itu sulit memang. Tapi kalau kita sendiri yang misalnya yang merekrut itu kan beda ya. Karena orang itu kita bisa pastikan apakah dia orang luar atau memang dia ingin sekali ada di bekerja sebagai relawan untuk membantu Safi Amira sendiri gitu. Kalau di Safi Amira sendiri gimana? Kami belum pernah sih Kak. Belum ya? Bekerja bersama pengungsi, iya. Ini Kak Lina, ada siapa nih, Mbak Loma dan Mas Chandra nih kayaknya mau ngomong nih. Kita dengar dulu. Silakan Mas. Oke. Halo Mas Chandra, silakan. Ya, sebetulnya memang permintaan terkait masalah relawan ini udah beberapa kali kita temukan ya. Jadi dari kami sendiri sebetulnya sangat merespon positif gitu. Kalau kita bicara masalah kebutuhan psikologis ketika mereka bisa berkarya, mungkin itu membantu juga status kondisi psikologisnya mereka juga. Jadi memang hal itu kita sangat merespon positif. Hanya saja memang kita harus melihat kembali gitu, apakah yang mereka maksud itu adalah bekerja penuh dan mereka mendapatkan gaji atau seperti sektor formal atau seperti apa. Nah, kalau memang seperti mereka mendapatkan gaji seperti itu, memang saat ini belum bisa disepakati oleh pemerintah Indonesia. Memang informasi itu oleh UNHCR sudah disampaikan kepada IOM dan UNHCR sudah disampaikan kepada Kemenko Polhukam, terus kemudian sedang digodok. Ini juga melibatkan rekan-rekan lain seperti dari ILO dan organisasi-organisasi PBB yang lain juga. Hanya saja belum final, gitu. Masih dalam proses penggodokan. Jadi apakah mereka boleh bekerja atau tidak itu saat ini masih belum boleh. Tapi kita masih mengupayakan kalau misalnya mereka mau menjadi sukarelawan. Kalau sukarelawan beda ya. Kalau kita bicara masalah bekerja, mereka menghasilkan uang, itu ada kekhawatiran mereka mungkin pemerintah melihat ini jangan-jangan nanti mengambil jatah warga negara Indonesia gitu. Yang dikhawatirkan menjadi kontraproduktif. Nah, kalau misalnya mereka mau seperti apa bentuknya? Yang saat ini kita bisa tawarkan itu memang seperti kegiatan seperti magang, tapi tidak berbayar ya.
magang ataupun menjadi relawan, hanya saja itu memang tidak begitu saja. Biasanya kita akan berkomunikasi dengan penerima volunteer ini, terus kemudian kita bikin semacam agreement, bikin seperti kesepakatan, dan itu pun kita sampaikan ke pihak imigrasi. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah menjadi kasus dan kemudian menjadi bermasalah. Jadi kita kalaupun mau ada inisiatif seperti itu, kita coba tindak lanjuti dengan juga menghadirkan pihak pemerintah gitu, untuk setidaknya mengetahui bahwa ada kegiatan seperti ini dan mereka menyetujui juga gitu sekedar tambahan. Terima kasih. Ya, tadi penyampaian dari Ya, Chandra. itu kalau ke IOM-nya sendiri ya, Mas Chandra. Tapi kalau ke misalnya kayak ke lembaga gitu ya, seperti ke Safi Amira tadi. Jadi mungkin bisa, kalau Safi Amira kan adanya di Surabaya ya. Jadi mungkin bisa mengkomunikasikan itu dengan rekan-rekan IOM Surabaya, terus kemudian ya apakah itu bisa difasilitasi atau tidak. Jadi memang biasanya prosesnya adalah Safi Amira dan IOM bikin kerjasama, terus kemudian kita sama-sama menyampaikan ide itu kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang diwakili oleh Immigration Detention Center atau RUDENIM. Terus kemudian kalau memang mereka tidak berkeberatan, itu biasanya kita bisa lanjutkan gitu. Sejauh Safi Amiranya sendiri tidak berkeberatan ya. Nah, satu lagi Mas Chandra, ini sebelum saya lupa, karena pengalaman juga, apakah kalau misalnya untuk penanganan pengungsi itu langsung, itu memang IOM sendiri yang akan istilahnya mengajak bekerja sama, atau misalnya kayak lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu yang fokus ke pengungsian tuh istilahnya mengajukan proses kerjasama ke IOM-nya, atau IOM-nya sendiri yang menyeleksi gitu. Ya itu semua bisa sih. Jadi sebetulnya kan memang IOM ini adalah satu lembaga saja gitu ya, satu lembaga yang sebetulnya kita juga menyadari kelemahan-kelemahan kita juga. Jadi kita tidak mungkin bisa bergerak sendiri menangani semua hal itu. Jadi kerjasama atau partnership dengan banyak lembaga itu membuat kita menjadi semakin kuat. Saya pikir memang tujuan dari training ini selain kita memberikan penambahan kapasitas, tapi juga kita sebenarnya ini jadi awalan untuk kita saling berjejaring, kita saling mengenal satu sama lain ya. Mungkin nanti ke depan ketika ada isu-isu apapun ya kita bisa hadapi sama-sama itu. Jadi memang sendiri itu kita mungkin menghadapi kesulitan, tapi dengan lebih banyak rekan-rekan yang lain, rekan-rekan dari institusi lain yang mungkin kita bisa melakukan lebih banyak hal. Iya. Karena saya melihat bahwa dulu kan ada beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah, itu ada pembentukan Satgas tuh. Nah, Satgas itu menurut saya memang walaupun itu memang kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah ya pada saat itu, dengan melibatkan banyak elemen, tapi akhirnya itu nggak jalan gitu. Setelah ketemu sekali koordinasi, terus sebenarnya banyak hal yang mau kita ingin lakukan, misalnya kawan-kawan di Satgas ya nggak apa-apa, kita sebagai relawan juga nggak masalah gitu kan, tapi ada kawan-kawan yang memang bersedia bekerja atau malah yang bersama dengan IOM. Tapi minimal masukan-masukan yang diberikan oleh banyak elemen tadi itu bisa mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah itu dia Mas. Ya betul. Jadi memang ujung tombaknya itu memang kalau di kita ya memang pengambil kebijakannya itu di-lead oleh Kemenko Polhukam. Jadi semua yang berada di daerah itu juga memang akhirnya kemudian berkonsultasi ke pusat dan pusat yang mengambil keputusan. Nah, terkait masalah kenapa di Aceh tidak aktif mungkin seperti itu. Ya memang Polhukam sendiri sudah memberikan kewajiban ya kepada masing-masing daerah untuk membentuk yang namanya Satgas penanganan pengungsi. Tapi ketika tempat itu tidak dijadikan akomodasi tetap bagi atau akomodasi sementara dalam waktu yang cukup panjang gitu ya, memang itu mungkin ada rencana lain dari Polhukam. Kalau Polhukam rencananya oke ini kita pindahkan saja ke tempat yang lain di mana di sana sudah ada
satgas yang lebih kuat dan memang sudah ada layanan yang lebih bisa dibilang komprehensif yang ya mungkin itu Iya. pertimbangannya adalah seperti itu. Jadi kemungkinan untuk menangani semua pengungsi di semua daerah itu kan menjadi semakin rumit ya, semakin menyulitkan pemerintah untuk mengawasi gitu. Karena salah satu tugas pemerintah juga untuk mengawasi dan melakukan pengamanan kan itu yang dimandatkan oleh Perpres 125. Jadi memang itu kembali lagi ketika memang harus ditangani ya mereka akan melihat mana tempat-tempat yang kira-kira lebih siap untuk menangani pengungsi dan kemudian dipindahkan ke tempat-tempat tersebut. Aceh tempat transit aja ya. Aceh transit aja. Iya kan? Kalau misalnya sejauh ini kan kalau kita balik dengan Perpres mandatnya 125, Perpres 125 itu penempatan pengungsi itu diberikan kewenangannya kepada Pemda itu di tingkat 2, jadi bupati dan wali kota. Nah bisa jadi kenapa Aceh tidak memilih penempatan lebih tetap ya karena mungkin juga ada penolakan dari wali kota dan dari bupati. Jadi memang biasanya ya kita nggak tahu persis ya. Saya belum mendalami secara jauh apakah memang di sana ada penolakan gitu. Bisa jadi kalau wali kota yang bilang oke, kalau untuk penempatan sementara saja, sementara ya, bukan sementara yang panjang gitu kan kalau kita bicara masalah di Tangerang itu penempatan sementara pengungsi tapi udah sekian puluh tahun itu masih berjalan gitu kan. Itu tidak sementara amat. Jadi kalau misalnya dari pemerintah itu merasa keberatan ya mungkin alternatif yang lain yang harus dicoba dilihat lagi gitu. Itu nggak menjadi kewajiban ya Mas Chandra. Misalnya pemerintah daerah wajib menerima dan wajib nggak beraktif karena kita nggak punya tanggung jawab. Sebetulnya dengan kita tidak meratifikasi konvensi untuk pengungsi, kita tidak punya kewajiban untuk pengungsi. Tapi kita menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan gitu. Akhirnya kita tahu bahwa yang namanya prinsip non-refoulement itu dihormati sekali oleh pemerintah Indonesia. Pemulangan paksa kepada pengungsi ini bisa berdampak pada kehilangan nyawa pengungsi itu. Akhirnya Indonesia memperbolehkan mereka untuk tinggal sementara di Indonesia. Tapi untuk penempatan di daerah, balik lagi itu menjadi kewenangan pemerintah daerahnya, itu diwakili oleh bupati atau wali kota yang menentukan apakah mereka mau gitu. Jadi dulu kita sudah menutup beberapa kantor, salah satu contoh di Jogja itu. Di Jogja itu memang dulu adalah penampungan buat pengungsi sementara juga, tapi kemudian pemerintahnya berubah pikiran. Akhirnya mereka minta untuk tidak lagi dilanjutkan. Akhirnya kita tutup kantor di Surabaya, di Jogja dan kita pindahkan ke tempat yang lain. Jadi itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah untuk menentukan. Pemerintah daerah tingkat 2 ya. Ya, terima kasih itu aja. Ya, makasih Mas Chandra informasinya banyak banget. Baik, teman-teman ada yang lain? Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman atau masih ada yang informasi yang ingin tanyakan? Waktu kita masih panjang, masih ada setengah jam lebih, jadi masih bisa untuk teman-teman mungkin ada yang ingin berbagi terkait dengan pengalaman pendampingannya atau pengalaman terhadap pengungsi atau bagaimana pengalaman terhadap pendampingan dan mekanisme rujukan. Karena tema kita hari ini yaitu mekanisme rujukan. Halo? Ada yang mau merespon? Maaf Mbak, mau nanya sedikit. Itu tadi pertanyaannya Mbak Sydney dari Sandia Institute apa sudah direspon atau belum ya? Terkait masalah pelaporan itu ketika mereka mendapatkan pendampingan hukum, apakah pendampingan psikologisnya sudah juga diberikan atau tidak? Oh sudah tadi sudah disampaikan sama Kak Dina tadi. Oke. Karena keterbatasan tenaga psikologisnya tadi sudah disampaikan. Mungkin ada yang masih belum jelas, Kak Sydney, bisa disampaikan? Oke, sip. Ya. Masih ada kah kawan-kawan? Kalau boleh nambahin sedikit ya. Jadi ya boleh. Kalau kita bicara, ini kan sharing pengalaman aja ya.
Saling pengalaman kalau di Aceh seperti itu, kalau di Jakarta yang kita tangani adalah memang ketika kita masuk ke dalam proses hukum, tekanan yang luar biasa besar itu juga dihadapi oleh pengungsi gitu. Kita bayangkan kalau kita sedang melapor gitu ya. Terus kemudian proses pelaporan ini kan tidak hanya melibatkan satu institusi saja gitu ya. Tidak hanya kita bicara dengan satu orang saja gitu. Kadang-kadang kita harus mengulang berkali-kali cerita tentang yang sebetulnya pengalaman tidak menyenangkan gitu ya. Dan itu membuat sebetulnya punya potensi untuk menjadi beban psikologis yang lebih berat buat si korban gitu. Jadi memang sebaiknya memang tetap harus oleh pendampingan psikologis gitu. Jadi untuk ya kita tahu bahwa itu proses yang penting untuk dilakukan, tapi tidak meniadakan proses apa intervensi-intervensi yang lain yang mungkin juga dibutuhkan oleh si mungkin saya tidak bilang korban ya, survivor ya, mungkin survivor. Iya. Iya, itu tadi Mas Chandra, mungkin pendekatan psikologis itu juga bagi psikolognya sendiri juga nggak gampang juga ya Mas. Karena soal budaya dan lain-lain itu tadi menjadi tantangan tersendiri. Nggak mudah ketika berhadapan dengan mereka gitu ya. Apalagi berbeda bahasa ya Mbak. Iya, itu yang terus terang waktu yang pengungsi banyak itu Mas, yang di Pulang Ado itu. Yang tahap awal itu dulu. Itu chaosnya luar biasa Mas. Jadi memang kita butuh banget penerjemah gitu. Yang ada cuma satu orang gitu dari UNHCR waktu itu kalau saya nggak salah. Jadi dia juga kelelahan gitu ya kan ketika ada kasus-kasus yang kemudian dia harus tangani juga gitu, dan kita kan sebagai pendamping kan berusaha menyerap itu semua gitu. Terus tapi kita mau lakukan apa kalau kita nggak ngerti gitu. Nah itu yang sulit. Selain juga yang tadi seperti Mas Chandra bilang, ke proses hukum tuh memang berat karena kan mereka selain komunikasi dan terus harus didampingi, nggak mudah memahami yang seperti saya bilang kasus yang awal kekerasan seksual itu yang kemudian dia menarik laporan. Ketika penyidik juga nggak paham apa yang disampaikan oleh pelapor ini. Nah itu yang menjadi tantangan berat menurut kita, sehingga kehadiran penerjemah itu penting, mungkin jangan 1-2 orang gitu. Sehingga kita bisa istilahnya melakukan intervensi yang memang betul-betul mereka butuhkan gitu, bukan hanya sekedar ada kegiatan gitu, tapi memang mereka butuh gitu. Kak Lina, mengingatkan saja, sepertinya Kak Lina ada sesi buat diskusi, kita masih ada waktu nih, jadi untuk proses diskusinya masih ada setengah jam, 5 menit. Jadi ada 35 menit nih kayaknya. Gimana Kak Lina? Mendiskusikan kasus boleh? Boleh. Yang akan diberikan untuk si anak dan ibunya, yaitu pendampingan psikologis. Jadi rujukan dilakukan untuk mengakseskan pendampingan psikologis untuk ibu dan si anaknya. Karena kejadian yang dialami oleh anaknya pun juga ini tidak hanya satu kali tapi berulang kali kekerasan seksual. Kemudian juga rujukan pendampingan, selain rujukan pendampingan psikologis, juga kemungkinan rumah aman, karena bisa jadi anak merasa tidak aman di tempat tinggalnya saat ini, karena bisa jadi ada pengalaman traumatis yang dialami oleh si anak. Ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya karena posisi tempat tinggal anak dan ibunya ini ada di daerah Aceh, jadi rujukan mungkin bisa dilakukan ke P2TP2 Aceh misalnya, karena anak dan ibunya ini butuh pendampingan psikologi dan juga rumah. Oke, baik, terima kasih. Dengan siapa tadi ya namanya? Tadi di kelompok kita ada siapa aja ya? Ada saya, kemudian ada tadi Mbak Nevi ya, terus iya Pak, Mas Fikar. Mbak Neha, Mas Fikar, terus siapa lagi ya? Banyak. Iya. Gitu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya Mas. Bagus sekali. Yang dilakukan memang ini kasusnya real sebenarnya ya, terjadi di Aceh, dan itu prosesnya lama sekali karena
berulang kali si pelaku ini kan sudah diperiksa tapi tidak terbukti, sehingga karena si korban tidak bisa memberi keterangan dengan jelas ya kepada penyidik, dan kasus ini terus istilahnya dikuatkan lagi dengan kebijakan di kampung ya. Itu namanya, ada bahasa tadi resam, mungkin kawan-kawan juga bertanya ya, resam itu apa ya? Resam itu semacam peraturan adat yang dibuat tapi tidak tertulis, sehingga itu diyakini dan kemudian dipraktekkan terus-menerus di kampung itu, sehingga ketika ada kasus yang terkait kekerasan perempuan itu korban kemudian harus diusir dari kampung karena dianggap membawa aib. Nah, ini kita advokasi bersama dengan pemerintah daerah dan P2TP2A juga termasuk LBH-Apik untuk korban jangan sampai diusir dari kampungnya pada saat itu. Itu dulu yang kita selain juga pendampingan terus dilakukan kepada korban. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Tadi yang sudah disampaikan kawan-kawan dalam mengidentifikasi kasus saya sudah langkah-langkahnya sudah sesuai, dan itu juga lebih kurang misalnya di lapangan kan kadang-kadang langkah-langkah yang kita lakukan setelah diskusi kadang-kadang bisa berubah di lapangan sesuai dengan kondisi dan situasi. Tapi menurut saya secara relatif tadi sudah cukup baik. Terima kasih. Mungkin ini saja ya kali ya, waktunya tinggal berapa menit lagi, Grace? 2 menit lagi, Kak. 2 menit lagi kayaknya udah bisa diakhiri ya. Karena kan nggak mungkin semua juga harus menyampaikan hasil diskusinya. Menurut saya satu sudah cukup mewakili kasusnya, ini kasus kekerasan seksual, dan ini PR besar karena yang mengalami adalah ini masih anak usianya 17 tahun dan pelakunya itu sebenarnya diasumsikan itu ayah tiri, tapi karena tidak terbukti kemudian proses hukumnya dihentikan, tidak dilanjutkan lagi, dan ini jadi masalah juga buat kita, sehingga kita nggak bisa menjerat pelaku yang sebenarnya itu siapa. Mungkin itu ya dari saya, Grace, karena waktu tinggal sisa 2 menit lagi. Mungkin saya bisa akhiri proses diskusi ini, dan terima kasih banyak kepada peserta, panitia, semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri diskusi ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Roslina Rashid. Baik kawan-kawan, sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya, ini tadi ada Pak Chandra mau kayaknya angkat tangan nih, ada yang mau disampaikan nih. Silakan Pak Chandra. Angkat tangan atau angkat kaki? Nggak tahu nih, angkat tangan apa angkat kaki. Tadi mungkin sedikit menambahkan aja ya terkait masalah kasus-kasus yang sudah disampaikan oleh Kak Roslina tadi. Jadi memang ketika penanganan kasus di kalangan warga negara Indonesia saja itu mengalami kesulitan yang luar biasa, itu terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain. Di konteks pengungsi ini menjadi lebih sulit gitu. Karena kadang-kadang kita terkendala juga dengan ya ketika kita bicara masalah pengungsi bisa jadi dia adalah satu-satunya gitu. Terus kemudian dia terlepas dari social support system, jadi dari keluarga besarnya. Jadi ketika dia mendapatkan kekerasan, dia nggak bisa tuh kembali ke keluarganya, ke pamannya, ke kakaknya. Itu pilihan itu jadi tidak ada. Itu yang menjadi seringkali membuat mereka ini menjadi lebih rentan daripada pihak-pihak yang lain, karena memang situasi kondisi di pengungsian tersebut juga. Selain juga masalah, ada juga terkait masalah administrasinya ya. Kalau misalnya warga negara Indonesia mungkin ya mereka punya KTP dan lain-lain, ada bukti bahwa mereka sudah pernah menikah atau kartu nikah, atau kalau untuk di kalangan pengungsi seringkali dokumen itu pun tidak ada. Jadi kayak agak susah untuk bukan susah ya, mungkin agak challenging gitu, untuk mendalami kasus-kasus di kalangan pengungsi ini. Itu aja sih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Chandra sudah menambahkan dari pengalaman proses pendampingannya. Oke, rekan-rekan, kita sudah di pukul 11. Tadi sudah banyak yang sudah disampaikan oleh narasi-narasi terkait dengan mekanisme rujukan. Nah, tiba kita di sesi selanjutnya.